Hai teman-teman, kenalin nama aku Fitri, aku ibu rumah tangga dan kali ini aku mau berbagi cerita tentang caraku berjuang untuk sembuh dan tumbuh dari diriku yang sebelumnya. Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, kegiatanku sehari-hari yang mengurus anak. Anakku 5 tahun, jadi selama dari lahir sampai umur 5 tahun aku mengurusnya sendiri, maksudnya tidak pakai suster. Kemudian aku juga tidak ada ART, aku bagi tugas dengan suamiku, aku mengurus rumah, mengurus anak, mengurus keluarga, dan juga ada usaha kecil-kecilan di rumah. Awalnya semuanya berjalan baik, berjalan lancar, dan aku sangat bersyukur karena aku bisa mengerjakan. Awalnya semua berjalan lancar, semua baik-baik aja, aku merasa sangat tenang dan aku bersyukur sekali karena aku bisa mendapatkan uang, tapi juga tetap bisa membersamai anakku dan juga aku bisa tetap di rumah. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata aku tidak pintar mengatur waktu, pikiran, dan tenagaku untuk semua tanggung jawabku sebagai istri dan ibu, juga sebagai diriku. Sampai pada akhirnya aku merasa benar-benar kacau, aku tidak tahu harus berbuat apa, aku merasa aku tidak ada pencapaian, aku merasa diriku sangat tidak berguna gitu. Aku tidak punya hobi, aku tidak tahu passionku apa, dan bahkan pada saat itu aku tidak punya uang dibandingkan dengan kehidupanku dulu sebelum aku menikah. Dulu aku punya bisnis yang cukup bagus, aku bisa fokus di situ, aku mengerjakan semuanya dengan sangat baik menurutku. Setelah menikah semuanya berubah, waktu, tenaga, dan pikiranku terpecah. Dan aku tidak bisa menyeimbangkan antara keluarga, uang, dan juga diriku sendiri. Seringkali aku meminta waktu untuk sendiri, aku minta untuk pergi sendiri, aku ke kafe, aku ke tempat yang aku suka, aku pergi dengan teman-temanku, aku scroll sosmed sampai aku puas, aku nonton drakor, aku melakukan apapun yang menurutku itu adalah me time, yang itu ternyata aku hanya membuang waktu, tenaga, dan pikiran lagi-lagi untuk hal yang aku nggak tahu itu apa. Sampai aku bertanya pada diriku, aku memikirkannya dalam waktu yang cukup lama, apa sih yang aku mau sebenarnya. Sampai pada akhirnya aku menemukan jawaban tentang apa yang diriku mau, yaitu keseimbangan. Keseimbangan antara menjadi ibu, istri, dan juga diriku. Lalu bagaimana aku menyeimbangkan itu semua? Caranya adalah di saat aku mengambil waktu untuk diriku, waktu me time, aku pakai untuk hal yang benar-benar aku butuhkan. Scroll sosmed boleh, nonton drama boleh, pergi boleh, apapun boleh. Tapi ternyata itu aja tidak cukup untuk diriku. Aku butuh 4 hal untuk diriku. Pertama, yang aku butuhkan adalah kesehatan. Aku perlu menjaga tubuhku untuk tetap sehat, karena mau bagaimanapun juga tubuhku inilah yang nantinya akan menemaniku sampai aku mati, sampai tua insya Allah, begitu kan. Jadi mau bagaimanapun juga aku perlu berolahraga, aku perlu memperhatikan makananku, meskipun aku tidak yang terlalu diet makanan yang bagaimana terlalu rumit, tidak, tapi setidaknya aku bisa memikirkan seberapa banyak gula yang aku makan, tepung yang aku makan, dan makanan yang tidak begitu diperlukan oleh tubuhku. Kemudian yang kedua adalah aku perlu memperhatikan kecantikanku, beauty. Mau bagaimanapun juga, dunia hanya bersikap manis kepada mereka yang berpenampilan menarik. Aku belajar bagaimana merawat wajahku, merawat tubuhku, kemudian aku belajar berpenampilan, belajar bagaimana seharusnya orang berpenampilan menarik. Yang ketiga, pengembangan diri. Mau bagaimanapun juga, dunia berlari begitu cepat. Yang dulunya dari segi bisnis yang dulunya kita jualan online cukup posting saja, kemudian udah banyak yang beli. Sekarang kita perlu konten, live, affiliate, dan segala macam lainnya. Kemudian juga banyak sekali teori tentang feminine energy, paradoks kehidupan, belum lagi teknologi AI yang
berjalan begitu cepat, mau tidak mau kita harus menyesuaikannya. Kita harus mempelajarinya supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal dan kita bisa menyesuaikan dengan pasar, dan itu berguna untuk bisnis kita. Kemudian yang keempat adalah ibadah. Kita harus grow up dan glow up juga dari segi beribadah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memaksa diri kita untuk beribadah. Berikan ibadah tambahan, lakukan ibadah tambahan selain yang wajib yang biasa kita lakukan, seperti tambahan sholat duha, sholat tahajud, atau zikir 100 kali, sholawat 100 kali, doa Nabi Yunus, ayat 1000 dinar, kemudian pengajian, dan masih banyak hal yang lainnya yang bisa kita lakukan setiap harinya. Cukup pilih salah satu saja untuk di awal supaya kita tetap tercharge gitu. Kita tetap terkoneksi sama Allah, kita tetap ada rasa tawakalnya. Karena mau bagaimanapun juga, itu yang akan menyelamatkan kita setelah kita mati. Jadi jangan cuma dunia saja. Yang ke 1, 2, 3 tadi udah dunia, dan yang keempat itu kita pastikan kita juga seimbang antara dunia dan juga akhirat. Oke teman-teman, jadi 4 hal itulah yang sedang aku tekuni, dan juga aku menemukannya sendiri dengan mengulik isi pikiranku dan menyambungkan dengan fenomena yang ada dan juga apa yang aku rasakan dan aku butuhkan, sehingga aku perlahan bisa mulai sembuh dan tumbuh dari diriku yang berantakan sebelumnya menjadi lebih tertata. Dan yang paling penting adalah kamu seharusnya mencatat semua hal yang sudah kamu lakukan, supaya lebih mudah kalian bisa journaling. Tidak harus journaling yang sangat ribet, kalian cukup mencentang-centang saja. Hari ini sudah membaca Al-Quran, centang. Hari ini udah jalan kaki, centang. Hari ini udah pakai lulur, centang. Hari ini udah apapun, centang saja. Jadi 1 minggu, 1 bulan kamu bisa melihat track recordmu seperti apa. Wah, ternyata aku bisa berjuang sejauh ini. Begitu. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat buat kalian, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Dan kita bertumbuh dan berjuang sama-sama. Bye-bye.